bahwa Tuhan selalu merencanakan sesuatu berbeda dengan apa yang kita inginkan. Dan yang seperti kita pelajari bahwa rencana Tuhan itu kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, namun di sini juga ada nih yang bisa kita contoh dari Musa. Musa ini dia benar-benar patut ditiru dalam hal menurut kepada Tuhan. Bahwa bila Tuhan bilang tidak, maka Musa tidak melakukannya. Kasih itu adalah perhatian kita, nasihatin dia, nasihatin teman kita supaya jangan melakukan hal yang tidak baik dan lain sebagainya, atau pada orang tua kita dan penurutan kita pada orang tua dan lain-lain. Itu kan bentuk kasih kita. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga harimu menyenangkan. Aku ingin ngucapin nih selamat tahun baru untuk teman-teman semua. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Selamat tahun baru semuanya. Wah, gak nyangka nih kita udah sampai di tahun 2022 dan ini adalah pelajaran kita yang pertama di tahun dan triwulan ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, aku mau bertanya nih ke semua atau mungkin ke kakak di sini. Pernah nggak sih kita ini dijanjikan sesuatu, tapi sampai saat ini nih belum ditepati nih? Kalau aku sendiri nih, mungkin kalau janji mungkin udah dilupain ya, karena udah lama dan gak ditepatin lagi, ngapain diingat-ingat gitu kan. Nah, aku yakin sebagai anak-anak pasti semuanya udah pernah merasakan nih Kak, dijanjiin tapi udah nggak dapet-dapet nih. Iya. Nah, di Alkitab ada kisah menarik nih mengenai hal ini, yaitu Musa yang adalah seorang pemimpin bangsa Israel, di mana ia memimpin bangsa Israel namun tidak diperbolehkan untuk menginjakan kaki di tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Musa diizinkan Tuhan nih untuk melihat dari kejauhan, melihat indahnya tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Namun, sayangnya Musa tidak bisa pergi ke sana, ke negeri yang akan diberikan kepada orang Israel. Bagi aku nih, ini kisah yang sangat mengharukan ya. Dan ini kan kita tahu telah berjuang bersama bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir nih. Sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Dan setelah dia tahu bahwa tujuannya ada di depan mata nih, Tuhan memanggilnya dan memberitahukan bahwa dia ini nggak bisa masuk untuk menikmati tanah perjanjian itu. Misalnya nih, aku sebagai atau Musa nih, dia berpikir secara manusiawi, mungkin dia akan berdebat dengan Allah. Dia pasti akan bilang gini, Tuhan, ini kan tinggal sebentar lagi nih. Izininlah aku juga mau merasakan tanah Kanaan itu. Namun di sini Musa tahu, mengerti maksud Allah. Nah, kisah Musa ini bisa kita ibaratkan dengan pemberian yang tak sampai. Nah, namun di sini juga ada nih yang bisa kita contoh dari Musa. Musa ini dia benar-benar patut ditiru dalam hal menurut kepada Tuhan. Bahwa bila Tuhan bilang tidak, maka Musa tidak melakukannya. Sebuah pelajaran juga yang dapat kita ambil dari di sini bahwa Tuhan selalu merencanakan sesuatu berbeda dengan apa yang kita inginkan. Dan yang seperti kita pelajari bahwa rencana Tuhan itu kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini tergantung di posisi mana. Apakah kita menurut dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kehidupan kita, atau kita mengikuti apa yang telah kita putuskan bersama? Nah, ini sebuah pertanyaan menarik nih. Iya. Tapi untuk lanjut ke sesi berikutnya, kita perkenalan diri dulu dong. Oke. Mulai dari Noel. Halo teman-teman, nama aku Noel Malau dari Jemaat Salemba. Dan aku Brigita Tambolon dari Jemaat Salemba. Tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu ke dalam Alkitab, agar kita dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, maka Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, ngomong-ngomong, sepanjang triwulan baru ini, tema besar kita yaitu adalah Raja-Raja dan Nabi-Nabi. Dan kita ini udah sampai di pelajaran pertama dengan judul pemberian yang tidak sampai.
Bisa kita baca ayat intinya yang kita terdapat dalam Ulangan 32-nya ayatnya yang ke-9 dikatakan, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub adalah milik yang ditetapkan baginya. Nah, kita bisa melihat dari ayat ini bahwa Tuhan selalu memperhatikan umatnya. Tuhan selalu memperhatikan penuh kepada setiap orang yang berserah kepada Tuhan. Nah, kita juga dapat melihat bahwa perjalanan umat Israel dari awal itu sudah dijagai oleh Tuhan ya. Dan ini menandakan bahwa Tuhan memang selalu bersama dengan umatnya, apalagi orang-orang yang menurut terhadap perintahnya. Nah, ada kutipan nih yang bisa kita baca nih dalam Alfa dan Omega jilid yang ketiga, halaman yang ke-11 dikatakan, melalui bangsa pilihan Allah, Allah bermaksud mendatangkan berkat bagi segala bangsa manusia. Mereka dipagari oleh perintah-perintah hukumnya, asas-asas kebenaran, keadilan, dan kesucian. Menaati asas-asas ini adalah perlindungan mereka. Karena itulah yang akan menyelamatkan mereka dari kebinasaan mereka sendiri oleh perbuatan-perbuatan yang penuh dosa. Kristus adalah penasihat mereka. Kemuliaannya berdiam dalam sekinah kudus di atas tutup pendamaian dalam tempat kudus dan bait suci. Demi kepentingan mereka, ia senantiasa menyatakan kelimpahan kasih sayangnya dan kesabarannya. Nah, dari kutipan ini kita dapat melihat dengan jelas bahwa Tuhan dengan begitu teliti memperhatikan umatnya yang berdiri pada asas kebenaran, keadilan, dan kesucian. Ini adalah sebuah syarat untuk dapat menjadi anak-anak Allah. Iya, benar banget nih. Dengan jelas dikatakan bahwa setiap orang yang menaati asas-asas atau peraturan itu akan dilindungi dan dibebaskan dari dosa. Nah, namun yang penting sekarang nih, Kak Noel nih, apakah kita akan mengikuti asas tersebut atau malah tidak? Nah, ini akan menjadi pergumulan ya bagi kita semua. Nah, kita harus lihat juga nih dari kutipan lagi nih, ada kutipan lagi dari Ralph Waldo Emerson, penyair penceramah esais Amerika Serikat di abadnya yang ke-19. Dia mengatakan bahwa pemberian terbesar adalah sebagian dari diri kamu sendiri. Dan juga ada kutipan yang mengatakan bahwa kasih, apa itu kasih? Tidak ada kata yang dapat mendefinisikannya. Itu adalah sesuatu yang sangat hebat, hanya Allah yang dapat merancangnya. Ya, kasih melampaui apa yang dapat manusia definisikan. Karena kasih itu kekal, dan pemberian Allah itu istimewa, tidak diketahui. Kita bisa juga baca nih dalam Apakah Kamu Tahu di buku kita. Apakah kamu tahu selalu ada perbedaan pendapat mengenai berapa banyak orang Israel yang keluar dari Mesir. Kebingungan berasal dari cara bagaimana kamu menerjemahkan salah satu dari surat Ibrani. Mengapa hal ini penting? Anak-anak bangsa Israel lah yang dinyatakan mengambil alih tanah perjanjian. Satu-satunya masalah dengan hal ini adalah bahwa bukan hanya mereka yang tinggal di sana. Jadi pertanyaan mengenai berapa banyakkah orang Israel yang keluar dari Mesir masih menjadi penting oleh sebab mereka harus bertempur sepanjang perjalanan mereka menuju tanah perjanjian yang telah ditempati oleh bangsa lain. Mereka bisa saja sebanyak 3.000 sampai 5.000 orang atau mungkin sebanyak jutaan atau lebih. Tanpa memedulikan berapa banyak dengan dugaan jumlah bangsa Israel, mereka diharapkan menjadi pemberian Allah kepada bangsa-bangsa. Bagaimana mereka dapat melakukan hal itu di tengah-tengah usaha mereka melakukan teritori? Mereka dapat menggenapi hal itu dengan terus-menerus mengikuti firman Allah, sama seperti kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Baik, dari bacaan Noel tadi, dari Apakah Kamu Tahu dalam buku kita dapat melihat bahwa semua yang bangsa Israel dapat lakukan memang karena setiap firman yang diberikan oleh Allah ya untuk mereka. Dan kita juga bisa melihat bahwa itu artinya penurutan akan membawa kemenangan. Ini akan kita renungkan bersama tentunya ya. Nah, selanjutnya aku mau ngajak kita diskusi nih. Di Apakah Pendapat Kamu? Sini ada di buku nih. Ini menarik nih. Benda apakah yang terbaik yang dapat kamu pikirkan untuk hadiah ulang tahun kamu yang ke-18? Kalau aku sih tahun depan kan 18 nih. Iya. Pasti kalau di sini ada mobil baru, sebuah komputer, pakaian, video game, kendaraan, rekreasi, ponsel atau sesuatu yang lain. Dari pilihan ini aku sih mau komputer sih. Oh iya, aku yakin kalau kita semua pengen hadiah yang keren-keren ya. Iya. Dan aku kemarin itu baru ulang tahun yang ke-18, aku dapat laptop nih. Nah, kita sudah diskusikan bersama dan sepertinya masih ada beberapa hal yang tidak kita pahami ya. Nah, mending untuk itu kita akan mengundang Pak Pendeta untuk berdiskusi dengan kita. Oke teman-teman, kita akan diskusi lagi bersama Pak Pendeta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connection.
lagi di Cornerstone Connection. Bersama kita di sini sudah ada Pendeta Benny Iya. Tambunan. Shalom, Shalom, Pak Pendeta. Pendeta. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Pendeta. Kita langsung aja nih ke pertanyaannya. Aku udah gak sabar banget untuk diskusi pelajaran Oke, kita. baik. Sama nih, Kak Noel. Baik, Pak Pendeta, untuk pertanyaan pertama. Tentunya sebagai manusia kita pasti sering melakukan kesalahan ya, Pak Pendeta. Namun menurut Pak Pendeta sendiri, mengapa kita sebagai manusia sering sekali melakukan kesalahan dan bahkan mengulanginya? Dan mungkin Pak Pendeta sendiri ada tips untuk agar kami terhindar dari kesalahan? Iya, pelajaran sekolah sahabat kita kan memberikan pada kita bahwa sekarang perjalanan bangsa Israel mau masuk ke Kanaan, kemudian kan diulangi kembali cerita oleh Musa. Ya, ingat loh, kamu itu dulu budak keluar dengan yang sangat di luar dugaan ya, tidak pernah dipikirkan oleh manusia untuk bisa keluar dari Mesir dengan tulah yang ada dan lain sebagainya. Kemudian dalam perjalanan, makanan, minuman, mengenai air, mengenai tiang awan, tiang api, mengenai laut, dan terbelah dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya itu memberikan pelajaran bahwa ini loh, Tuhan tetap sama, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap memberikan yang terbaik. Dan tujuan Tuhan kepada bangsa Israel itu adalah bahwa mereka itu dipilih supaya menjadi berkat bagi orang lain. Berkat bagi orang lain. Nah, tapi perjalanan bangsa Israel ini terhalang dengan melakukan kesalahan lagi, lupa pada komitmen pertama mereka, lupa pada bagaimana Tuhan telah membimbing mereka, lupa Tuhan terus yang baik itu Tuhan terus itu ya. Tuhan tidak berhenti untuk memberikan, mengingatkan untuk kembali. Jadi sebenarnya tujuan Tuhan adalah bangsa Israel itu ada supaya boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar, ya, bagi orang sekitar. Nah, mereka tidak bisa menjadi berkat karena mereka justru ikut dengan gaya orang-orang sekitar. Ya, jadi karena mereka ikut gaya orang sekitar, akhirnya mereka melupakan Tuhan tentunya. Jadi pelajaran kita mengingatkan bahwa ini loh, Tuhan ada, Tuhan mengingatkan, Tuhan dekat dengan kita. Ya, tergantung kita bagaimana menyambutnya. Kenapa sering gagal? Kenapa kita sering salah? Karena kita selalu melihat kepada hal-hal yang menurut orang di luar yang mengenal Allah itu bagus, itu utama. Contohnya apa ya? Contohnya mungkin ya bagi saya lebih baik saya lihat YouTube, ya buka YouTube, buka TikTok lainnya dibandingkan harus baca Alkitab. Padahal kita udah jadwal misalnya pagi-pagi bangun baca Alkitab, ya ini udah jadwal, belajar sekolah sahabat Cornerstone, ya, itu udah kita jadwal. Tapi pas bangun, aduh males nih, ada buka WA dulu, buka lain dulu, buka media medsos lainnya. Akhirnya sampai udah mau kuliah, udah mau sekolah baru wah nih lupa ya. Jadi seringkali seperti itu. Kita diimbangi dengan banyaknya hal-hal yang membuat kita lupa kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya tidak melakukan kesalahan? Ya, kita harus selalu ingat bahwa ini Tuhan loh yang kasih, ini semuanya dari Tuhan. Oh, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberikan kita. Kita bisa banggain apa gitu. Kita bisa banggain apa. Jadi diingatkan bagi kita dalam pelajaran ini untuk ya ingat bagaimana Tuhan menuntun ya. Dan berkatnya pasti ada. Berkatnya pasti ada kalau kita menurut Tuhan. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua nih Pak Pendeta. Kita tahu bahwa bangsa Israel ini mendapatkan harta pusakanya, itu tanah Kanaan. Bagaimana kita bisa menjadi seperti bangsa Israel ini, dapat harta pusaka dari Tuhan ini, dapat menjadi harta pusaka dari Tuhan ini seperti bangsa Israel? Iya, kelebihan Tuhan itu adalah Tuhan mencintai kita, Tuhan mengasihi kita panjang beneran. Kalau kita mungkin dengan teman, gini lama-lama kita kesel juga, ya udah nggak begitu mau lagi kita berteman dengan dia. Karena kita rasa kayaknya gue terus ya jadi korban, ya. Kayaknya ya daripada ini lebih baik akhirnya kita menghindar. Ya. Tapi kan Tuhan tidak, Tuhan selalu menyodorkan kasih. Ini bagaimana supaya kita menjadi orang yang tetap memiliki pusaka kasih Tuhan itu supaya tidak sia-sia. Ya kita harus pelihara itu kasih Tuhan. Kita harus pelihara kasih Tuhan, kita harus berkomunikasi. Kan nggak mungkin orang
kamu pacaran nggak sama dia? Iya pacaran. Udah pernah ngomong? Belum. Enggak. Kalau ngomongnya gimana? Mata kami berbicara. Hmm. Dia mata doang, nggak pernah ngomong apa-apa. Kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau kita mencintai Tuhan, kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus tahu kata-kata Tuhan, kita harus tahu nasihat Tuhan, kita harus tahu apa yang Tuhan inginkan. Ya, sama seperti orang tua kita mengasihi kita kan, mereka juga tahu, oh nih si ini ingin apa, oh ini ingin apa, dan lain sebagainya. Jadi kekasihan Tuhan itu kepada manusia itu memang besar sekali. Kepada kita umat manusia besar, dan kita harus jaga itu, kita harus pelihara itu, kita harus juga mengasihi Tuhan. Nggak mungkin kita hanya mengasihi satu orang, sementara orang itu nggak pernah mengasihi kita. Ya, kadang-kadang mungkin kita bilang, bodoh, ngapain sih orang nggak mau juga malu gitu ya. Padahal kita gue sayang sama dia gitu ya. Gua, apapun, tapi lama-lama juga kita akan bilang, daripada tepuk sebelah tangan, bertepuk sebelah tangan lebih baik. Jadi Allah itu terus menerus. Jadi bagaimana kita menjaganya? Ya kita harus mengasihi Allah juga. Mengasihi Allah juga. Pelajaran kita katakan, ini pelajaran bangsa Israel, jadi pelajaran bagi kita juga. Sebabnya Musa di akhir kan katakan, jangan kamu lupa Tuhan. Ya. Ulangan 32 menekan inti pelajaran kita, jangan lupa Tuhan, jangan lupa Tuhan, jangan lupa Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Ya baik Pak Pendeta, untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Pak Pendeta sendiri bagaimanakah cara kita agar dapat mencerminkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah? Pelajaran sekolah sahabat kita memberikan gitu. Kalau kita baca ulangan, ada kata mereka, coba ganti dengan nama saya. Jadi kalau kalian baca, coba ganti dengan nama saya. Ya. Nah, sebut namanya. Pada waktu alam Noel begini, ya, begini. Jadi kita merasakan bahwa Allah itu berbicara langsung kepada kita. Allah bicara langsung. Jadi kita bagaimana kita untukkannya, maka ya biasanya kan kalau ya kalian lihat orang-orang tua kalian, ya semakin atau di gereja atau dimanapun, semakin mereka punya usia pernikahan mereka tambah, ya, pasti gaya mereka sama ya lama-lama. Ya, gaya mereka, muka mereka, apa mereka tambah lama tambah mirip semuanya. Kenapa? Karena sering komunikasi kan berdua. Jadi bagaimana kita bisa menjadi anak Allah, bagaimana kita bisa mencerminkan Allah, ya kita komunikasi dengan Tuhan dengan baik. Ya. Dengan berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik, maka kita akan tumbuh menjadi seperti anak-anak Allah. Kita ke pertanyaan saja nih, Pendeta. Di titik manakah orang dapat menilai bahwa kita ini berbeda dengan mereka nih? Di titik manakah orang dapat menilai bahwa kita ini berbeda dengan mereka? Nah, menurut kamu di mana? Menurut aku sendiri kayak apa ya? Misalnya kita dilarang untuk melakukan salat nih sama Tuhan. Kayak contohnya dalam hal simpel makanan. Nah, ketika orang lain misalnya makan daging-dagingan yang kita nggak bisa makan, terus kita langsung menjelaskan kenapa kita nggak bisa, menurutku itu udah berbeda sih. Ya, sebenarnya titik mana orang dapat menilai kita berbeda dari perilaku kita sehari-hari sih, Pendeta. Soalnya kan selalu bilang seorang seperti kita, orang Advent ini, kita ketahui orang Advent dari perilaku kita. Kalau perilaku kita lebih baik dan mencerminkan isi Alkitab, mencerminkan perilaku Allah, maka sebenarnya kita ini udah berbeda di hadapan orang-orang. Iya. Jadi kapanpun, dimanapun orang akan lihat, memang kita akan berbeda. Kelihatan, misalnya kalau wanita lebih jelas ya, nggak pakai apa-apa nih. Kenapa nih cewek nggak pakai anting, nggak pakai? Kok kamu bisa sih gini? Itu saja sudah menunjukkan. Kemudian tadi katakan pada waktu makan, ya, makan dan sebagainya. Pendeta selalu berusaha untuk kemanapun dengan siapapun, dengan orang-orang lainnya, baik itu di dalam pejabat yang lebih tinggi dan sebagainya. Kalau makan, main pesan apa? Di Advent, dia makannya ini. Kita juga ini kok. Terus Pak, kalau misalnya ada tetangga ke rumah dan sebagainya, sini nggak apa-apa, makanannya halal semua. Jadi sudah dari segi makanan sudah berbeda, dari segi kita pembawaan dan lain sebagainya tentunya kita sangat
sangat beda. Jadi ada ciri-ciri khusus yang memang kita kan memang mengasihi mereka juga, ya. Kita tidak juga mempagari diri, wah ini teman saya begini, saya begini, wah kita pagari tidak ikut dalam mereka. Gitu. Lalu Allah sendiri merupakan kasih. Bagaimana kita dapat memaknai kasih itu, Pak Pendeta? Saya tertarik dengan pelajaran sekolah sahabat kita, bagian pandangan lain dari apa ini kan. Pemberian terbesar adalah sebagian dari diri kamu sendiri. Ya. Jadi pemberian terbesar itu Diri sendiri. Ya sebagian daripada diri kita yang kita berikan pada orang lain. Perhatian kita, sayang kita, dan lain sebagainya. Misalnya, kita hanya punya uang 20.000 misalnya ya. Kemudian teman kita ada makanan 10.000 harganya. Kita, gue mau ini nggak ada ongkos pulang nih 10.000 naik kendaraan gitu kan. Kita mau nggak bagi? Gue ada 20 nih, tapi gue makan ini 10, udah kembalinya untuk lo deh. Mau nggak? Atau kita pikir, ya nggak nambah dong. Makannya enak, nggak bisa dua dong gitu ya. Nggak bisa dua. Atau memang seperti itu. Jadi kasih itu juga bukan berarti hanya memberi aja ya. Maksudnya memberi materi ya, memberi barang, tidak juga. Kalau orang nggak kasih barang, pelit tuh. Nggak kasih uang, pelit tuh. Nggak kasih tuh, nggak ada kasihnya. Nggak juga kan. Ya, jadi jangan dilihat juga dari segi materi. Ya, kasih itu adalah perhatian kita, nasihatin dia, nasihatin teman kita supaya jangan melakukan hal yang tidak baik dan lain sebagainya, atau pada orang tua kita dan penurutan kita pada orang tua dan lain. Itu kan bentuk kasih kita. Ya. Jadi bagaimana kita memaknai kasih Allah itu? Ya dengan mengasihi juga sesama kita manusia. Ya. Kan firman Tuhan juga bilang kan, kasih pada Allah juga kasih pada sesama manusia. Kita ke pertanyaan terakhir nih Pendeta. Apa sih yang harus kita lakukan untuk agar kita dapat menunjukkan Yesus kepada dunia ini? Iya. Di pelajaran sekolah sahabat kita dimintakan untuk ini. Kamu coba menempatkan dirimu katakan dengan kedudukan bangsa Israel, ya, bangsa Israel. Ini bangsa yang tadinya budak, ini semuanya nih yang boleh dibilang ya dari segi level di bawah gitu ya. Kemudian bisa tiba-tiba keluar dari perbudakan di Mesir, kemudian melakukan perjalanan-perjalanan yang ajaib yang tadi saya katakan. Buku Ulangan kan menceritakan itu. Kemudian pada waktu perjalanan-perjalanan ajaib itu, kemudian mereka itu mau masuk, Musa ingatkan kembali. Jangan lupa Tuhan, jangan lupa Tuhan, jangan lupa Tuhan. Ya. Sekarang bagaimana menunjukkan itu? Kita juga harus berani untuk kasih tahu pada orang lain. Saya sudah dipimpin Tuhan. Ya. Saya sudah dipimpin Tuhan. Tuhan itu begitu baik sama saya. Ya. Jangan tunggu sakit dulu, sakit parah benar, kemudian sembuh baru kita bersaksi atau menceritakan Tuhan kepada orang lain. Tidak juga kan. Dalam segala sesuatu kan pasti kita rasakan. Ya. Kalian mungkin sekolah, ulangan gitu kan. Ulangan tiba-tiba sulit dan lain sebagainya, bisa jawab gitu kan. Amin. Atau pada waktu kita pikir temannya nggak baik, padahal dia baik gitu kan. Bagaimana Tuhan menuntun ya, itu bisa ditunjukkan dalam cerita kita kepada teman kita bahwa saya ini loh, saya pernah begini ya, dulu misalnya saya pernah kesulitan begini, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan jawab doa saya gitu ya. Jadi orang lain, oh kalau itu Tuhan itu baik ya. Dia akhirnya mengikut ya bagaimana cara berdoa dan lain sebagainya. Jadi menunjukkan kepada dunia siapa Allah kita itu adalah dengan juga menceritakannya selain tadi yang sudah kita bahas tadi. Jadi menceritakannya bahwa ini loh ada Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang baik sama saya, Tuhan yang begitu memelihara saya. Ini loh dia orangnya. Baik, tidak terasa diskusi kita akan segera berakhir dan mungkin Pak Pendeta bisa memberikan kesimpulan sekaligus untuk sahabat-sahabat Cornerstone kita yang di rumah dan untuk doa tutup Pak Pendeta.
Ya, kepada semua rekan-rekan Cornerstone dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita yang pertama di tahun 2022 ini memberikan pemberian yang tidak sampai. Kenapa pemberian tidak sampai? Sudah dibahas tadi, kita sudah bahas bagaimana bangsa Israel itu merasa bahwa Allah itu jauh, Allah itu tidak memelihara, Allah itu lebih enak kita begini, lebih enak kita begitu. Lupa perintah-perintah, lupa keadilan, lupa bagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel. Kita pun seringkali seperti bangsa Israel. Ya, lupa dengan segala kasih Tuhan bagi Israel. Pelajaran kita saat ini mengingatkan kita untuk jangan lupakan Tuhan. Ya, pemberian Tuhan itu adalah pemberian yang terbaik bagi kita. Jalan bersama-sama dengan Tuhan. Pegang Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Oke, kita sama-sama untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena pelajaran sekolah sahabat pada sahabat pertama dari tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan telah memimpin pada tahun-tahun yang lampau. Terima kasih pelajaran pada saat ini mengingatkan bagi kami bahwa Allah begitu peduli memberikan segala sesuatunya bagi kami. Kiranya kami boleh menyadari akan hal itu, kami boleh selalu berpegang kepada Tuhan, kami boleh selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan menuntun mereka. Tuhan peliharakan, Tuhan memberkati. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan. Tuhan kiranya menjawab doa-doa mereka. Biarlah semua orang-orang muda kelas daripada Cornerstone Connection boleh mendapatkan berkat dari pelajaran sekolah sahabat ini. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat studio dan Pendeta Benny yang sudah berakhir. Terima kasih Pendeta. Terima kasih. Kita harus semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman. Dan kita bisa lihat sendiri di sana bahwa banyak janji dan pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Jadi terima kasih sahabat Top Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection. Terima kasih.